Kasus scam atau penipuan online semakin mengkhawatirkan di negeri ini. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, total kerugian dana korban penipuan atau korban scam yang telah dilaporkan mencapai 2,1 triliun rupiah, dengan total dana korban yang telah diblokir sebesar 138,9 miliar rupiah. Hah? Pesan apa ini? Kok akunku mau dibekukan? Ada link? Klik deh. Ih, coba cek akunku. Apa? Kok saldoku berkurang? Kenapa ini? Pesan apa ini tadi? Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab dan pencegahan terjadinya phishing itu. Yang pertama ada kurangnya pengetahuan pengguna. Di sini banyak orang belum paham ciri-ciri pesan atau link palsu sehingga mudah tertipu. Yang kedua ada tergiur hadiah atau bonus palsu. Penipu yang sering menggunakan iming-iming hadiah, undian atau promo besar. Yang ketiga ada kemiripan tampilan situs palsu dengan yang asli. Yang keempat ada penggunaan jaringan wifi publik, biasa kayak di luar sana atau enggak di RS ada wifi publik itu yang gratis, harus masukkan katasan di password kalian, password email. Nah, di situ akan terjadinya terkenanya phishing tanpa kalian sadari. Yang kelima ada teknik social engineering, yaitu penipu memanipulasi psikologi korban agar cepat klik link atau kasih data pribadi kalian. Cara pencegahannya yaitu ada cek pengirim pesan dengan teliti. Yaitu yang kedua ada perhatikan alamat website. Pastikan URL diawali HTTPS. Yang ketiga ada aktifkan verifikasi 2 langkah, yaitu tambahan keamanan jika akun dicoba diretas. Yang keempat, jangan pakai wifi publik untuk login akun penting. Yang kelima, tidak membagikan data pribadi. Nah, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua yang untuk pencegahan terjadi phishing tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga yang terdampak banjir di Bali mulai membersihkan sisa lumpur. Seperti terlihat di Daupuri, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, lumpur tinggi tersisa di permukiman warga. Proses pembersihan kawasan diperkirakan selesai pada Minggu 14 September 2020. Berbagai barang yang terendam banjir pada 9 dan 10 September juga mulai dikeringkan. Kawasan yang diterjang banjir merupakan daerah aliran sungai atau Tukat Badung. Di Denpasar, kawasan ini padat dengan rumah, ruko, kios, dan tempat ibadah. Bangunan-bangunan itu berada mepet sungai, bahkan sebagian melebihi garis tanggung sungai. Ahli tata kota dari Universitas Udayana Ngakan Ketut Achwin Dwi Yendra mengatakan sungai tidak kuat menyangga beban lingkungan di sekitarnya sehingga terjadi banjir. Selain itu, area resapan di hulu dan hilir sungai sudah beralih menjadi bangunan. Subak-subak Bali juga mulai hilang. Alih fungsi lahan di Bali yang mencapai 1.000 hektar per tahun memperkuat gambaran pengabaian tata ruang. Direktur Eksekutif Walhi Bali, Made Krisna Dinata juga mengatakan, sejak pariwisata Bali booming, terus-menerus terjadi alih fungsi lahan sawah, subak, dan hutan untuk kepentingan akomodasi pariwisata, terutama di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Banjir di Denpasar dan Badung ini mengingatkan kita untuk memberi perhatian ke lingkungan. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang kerusakan lingkungan dari video tersebut. Nah, penyebabnya itu karena sudah banyak warga yang membangun bangunan modern yang terbuat dari semen, dan sekarang juga sudah jarang ada tanah-tanah seperti kebun, sawah, dan tanaman-tanaman lainnya untuk menyerap air. Nah, lahan-lahan tersebut seperti kebun, sawah, dan tanaman-tanaman lainnya itu sudah banyak diubah menjadi tempat wisata dan bangunan-bangunan modern yang menyebabkan air sulit diserap oleh tanah dan terjadi banjir. Nah, jadi solusinya itu adalah kita boleh saja membangun rumah dengan model modern dan wisata-wisata di kota tersebut. Tapi kita juga harus banyak menanam tanaman supaya bisa menyerap air
Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Sore. Saya Aprilia Putri. Dan saya Syafati Suryo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menanggapi penyebab, dampak, dan solusi dari video tersebut. Jadi penyebab dari video tersebut adalah, yang pertama adalah arus globalisasi yang cepat, teknologi, media sosial, budaya pop dari luar masuk ke masyarakat sehingga budaya lokal makin terpapar. Yang kedua adalah kecenderungan masyarakat terutama generasi muda yang lebih tertarik pada budaya modern atau internasional dibandingkan tradisi lokal. Yang ketiga adalah kurangnya regenerasi atau pewaris budaya lokal dari generasi tua ke generasi muda. Tradisi tidak selalu ditransmisikan. Terus di sini saya akan mengasih tahu solusinya. Yang pertama adalah pendidikan budaya lokal, integrasikan nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum sekolah agar generasi muda memahami dan menghargai warisan budaya. Yang kedua adalah kampanye dan kegiatan praktis, misalnya pertunjukan tradisi, pembuatan karya berbasis budaya lokal, museum atau komunitas yang aktif menjaga budaya lokal. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi secara positif, gunakan media sosial, video aplikasi untuk mengenalkan budaya lokal agar relevan dengan generasi muda. Oke, di situ saya akan menjelaskan dampak dari globalisasi terhadap budaya. Yang pertama adalah budaya lokal. Tradisi, bahasa daerah, dan kebiasaan lokal mulai jarang diperhatikan karena masyarakat, terutama generasi muda, lebih akrab dengan budaya luar seperti K-pop, Western culture, fashion modern, atau bahasa asing. Yang kedua adalah masuknya budaya asing tanpa penyaringan. Budaya luar dengan nilai yang berbeda dapat memengaruhi pola pikir, perilaku, gaya hidup, dan kepribadian generasi muda sehingga nilai tradisional semakin ditinggalkan. Yang ketiga adalah gaya hidup masyarakat. Gaya hidup menjadi lebih modern, konsumtif, dan materialistis. Contohnya lebih senang belanja produk luar negeri, mengikuti tren global, dan gaya hidup. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di informasi yang pertama, Sri Lanka dihantam gelombang ekonomi terparah sejak merdeka 1948. Negara Asia Selatan itu gagal membayar utang luar negerinya senilai 732 triliun rupiah. Kementerian Keuangan Sri Lanka dalam sebuah pernyataannya bahwa kreditur termasuk pemerintah asing bebas untuk memanfaatkan pembayaran bunga yang jatuh tempo kepada mereka mulai Selasa atau memilih pengembalian dalam rupiah Sri Lanka. Pernyataan itu menambahkan bahwa default utang segera adalah untuk memastikan perlakuan yang adil dan merata dari semua kreditur menjelang program pemulihan bantuan dana moneter internasional atau IMF untuk negara Asia Selatan. Tidak hanya mengalami kemerosotan ekonomi terburuknya sepanjang masa, negara ini juga harus menghadapi pemadaman listrik teratur dan kekurangan makanan serta bahan bakar. Jadi kali ini
saya akan membahas neokolonialisme lewat satu kasus yang sempat menjadi sorotan dunia, yaitu Sri Lanka yang terjebak utang Cina sampai harus menyerahkan pelabuhan strategisnya. Jadi menurut pendapat pribadi saya tentang berita ini tuh, hal ini menunjukkan bahwa bantuan atau investasi dari negara besar tidak selalu tanpa adanya kepentingan, tapi ada strategi ekonomi dan politik yang melekat di dalamnya. Ya memang di satu sisi pinjaman dari Cina itu terlihat seperti kesempatan besar untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan ekonomi. Tapi di sisi lain proyek itu tuh ternyata tidak memberikan keuntungan yang cukup, sehingga Sri Lanka itu kesulitan untuk membayar utangnya tersebut. Nah, dari berita tersebut, solusi dari pribadi saya itu yang pertama, memperkuat ekonomi dan pendapatan dalam negeri. Yang kedua itu menghitung risiko utang dengan lebih realistis. Jadi kita membandingkan risiko itu terlalu berat atau tidak. Dan yang ketiga itu menegosiasikan perjanjian yang lebih adil agar tidak terjadi seperti di Sri Lanka itu. Dan yang terakhir, fokus pada proyek yang benar-benar dibutuhkan. Jadi kita bandingkan dulu proyek ini benar-benar dibutuhkan di negara ini atau tidak. Kalau tidak terlalu penting, lebih baik tidak. Nah, menurut saya solusi dari saya nah, kasus Sri Lanka ini bisa menjadi pelajaran penting bagi negara berkembang lainnya, tentunya untuk Indonesia juga, karena memang pembangunan itu memang perlu. Nah, kasus Sri Lanka ini bisa menjadi pelajaran penting bagi negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia juga. Memang pembangunan itu diperlukan, tetapi pengelolaan utang itu juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai bantuan yang awalnya terlihat menguntungkan, tapi membuat negara itu kehilangan kedaulatan terhadap sumber daya strategisnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang neokolonialisme. Sekarang? Saya ini sekarang dinas dinkes di kampung, ya. Emang kenapa? Kok nanya-nanya sekarang kerjaan saya? Saya dinkes, kepala dinkes saya ini. Ya, jadi apa itu konsumerisme? Konsumerisme adalah dimana gaya hidup seseorang yang tidak rasional. Dia itu lebih mementingkan keinginan mereka daripada kebutuhan mereka. Kita bisa melihat contoh itu pada anak-anak zaman sekarang. Banyak anak-anak sekarang yang lebih memilih untuk membeli brand-brand bermerek yang mahal dibanding mereka untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu, apa itu hedonisme? Hedonisme adalah dimana suatu pandangan hidup yang memiliki arti seperti dia lebih menikmati hidup dengan gaya-gaya glamor seperti mempunyai barang mewah, kayak tas mewah, rumah mewah, mobil mewah. Kita bisa melihat itu pada pejabat-pejabat yang ada di Indonesia saat ini. Banyak pejabat Indonesia yang memiliki rumah mewah, mobil mewah. Di situ ada sebuah kepuasan yang tidak bisa tergambarkan, yang dapat berartikan bagaimana untuk mereka.